Sifat ya, segala sesuatu bentuk ciptaan, indahnya ciptaan itu menunjukkan kesempurnaan pemilik sifat yang menciptakan. Nah, paham ya? Itu yang kita bahas kemarin. Kaifa yutasawwaru an yuhjabahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'. Bagaimana mungkin bisa tergambar sesuatu menghijab, menghalangi dari Tuhan, padahal Dia Allah yang menunjukkan, menampakkan kepada seluruh makhluk. Kepada orang berakal Allah tampakkan. Dalam falsafat tasawuf itu Pak, Allah Subhanahu wa taala itu awalnya sendiri. Allah sendiri. Lalu tak kala Allah Subhanahu wa taala menginginkan dirinya dikenal, diciptakan makhluk. Makanya nanti Bapak Ibu ketika sudah tidak ada lagi yang nyebut nama Allah, makanya kiamat itu tidak akan ada sampai tidak ada lagi yang nyebut nama Allah. Jadi kalau sekarang ini, kalau kita nengok sekarang masih jauh lah, masih banyak di mana-mana orang mengumandangkan azan di mana-mana. Jadi kiamat itu tidak akan muncul kecuali kepada seburuk-buruk makhluk yang bahkan nama Allah saja tidak ada satupun yang nyebut namanya. Jadi selagi masih di dekat rumah kita azan, tenang, belum kiamat. Kiamat kubro. Kalau kiamat sugro bisa jadi nanti Pak, pulang nanti ke rumah tidak bangun lagi. Ada orang reunian Pak, kemarin lihat video reunian, umurnya mungkin sudah 60 lebih, nyanyi di atas panggung, itulah mati. Itulah terkadang kita ini terlena, kesehatan kita ini seolah menjadikan kita ini hidup lebih panjang. Wajarlah orang tuh mati, lah sakit-sakitan lama. Itu yang kita terus menjadi hal yang membuat akal kita ini apa? Terikat oleh alam sebab. Sehat mesti panjang umur, sakit mesti bentar lagi mati. Ini akal kita terikat dengan alam sebab akibat ini yang susah kita buang. Allah ciptakan sebab akibat itu hanya untuk wasilah, untuk melakukan ikhtiar ubudiyah. Pengen panjang umur, minta kepada Allah melalui dua hal, dengan berdoa dan ikhtiar. Ikhtiar itu bentuk dari doa kepada Allah, tapi dalam bentuk yang dizahirkan. Bapak kerja itu pengen apa? Pengen rezeki, itu bagian dari doa. Cuman dari cara yang dizahirkan dengan cara bekerja. Cara yang dibatinkan itu baca surah Waqiah Pak. Jadi harus dua-duanya kita jalankan. Kalau pengen rezeki itu dua-duanya. Yang pertama ikhtiar kerjanya kita lakukan, lalu ikhtiar batinnya kita kerjakan, baca surah Waqiah tiap hari. Apalagi baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali setelah habis isya. Itu bagian dari ikhtiar batin ataupun doa, dari doa yang dilahirkan melalui fisik untuk kita lakukan. Begitu Pak. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika dulu sendiri, lalu Allah pengen dirinya dikenal, diciptakanlah makhluk. Makanya tujuan Allah ciptakan makhluk untuk mengenalnya. Makanya derajat orang yang kenal ke Tuhan itu tinggi Pak. Walaupun ibadahnya tidak sebanyak orang-orang yang ahli ibadah. Tapi kalau dia kenal sama Tuhan, naik derajat tinggi. Tahu Nabi Adam alaihissalam? Kalau kita berbicara tentang zahir, beliau terlihat seperti melakukan kesalahan gara-gara makan buah khuldi yang itu dilarang oleh Allah. Jangankan dimakan, dekat tidak boleh. Tahu kisahnya ya nak? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalim. Kata Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, jangan dekati pohon ini. Kalau dekati fatakuna, kalian berdua akan menjadi orang yang zalim. Sudah panjang waktunya di surga, lupa kalau ini ternyata dilarang, temakan, lupa Pak. Nabi tidak tahu ini, tidak mungkin Nabi itu sengaja dia tahu haram dimakan, itu Nabi tidak begitu. Sudah panjang di surga, lama, tabiat manusia lupa kalau ini ternyata terlarang, dimakannya sama Nabi Adam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Adam alaihissalam. Karena syariatnya begitu. Kalau syariat itu kan tidak, kalau lupa dimaafkan. Syariat Nabi Adam yang berlaku, lupa, salah, tetap saja salah. Walaupun lupa. Apa yang terjadi? Nabi Adam kenal Tuhan. Apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam bertaubat. Dengan cara apa?
Menisbahkan kesalahan kepada diri. Itu ma'rifat. Walaupun hakikatnya tahu Allah yang menggerakkan untuk makan itu Allah, Pak. Kalau ngomong masalah takdir itu sudah takdir Tuhan makan buah khuldi, gitulah bahasa kita lah. Nabi Adam tahu betul ini takdir Tuhan. Buktinya apa? Dalam hadis sahih, dalam Sahih Muslim, Nabi Musa dan Nabi Adam sedang berhujah, sedang berdebat. Apa kata Nabi Musa? Engkau inilah Adam, engkau ini bapaknya manusia. Gara-gara engkau lah kami keluar dari surga. Itu omongan bapak-bapak juga dulu ya. Gara-gara Nabi Adam disalahkan. Dulu ingat dulu waktu SD pun begitu saya itu. Sama kakak ayo Fatur Rahma itu. Yuk, Nabi siapa tuh lah ya? Gara-gara Nabi itulah kita sekarang di dunia gak sekarang nih. Nah itu mikir itu Pak. Nyalahin Nabi Adam. Nabi siapa? Nabi Adam. Oh iya Nabi Adam tuh lah. Cobalah dulu Nabi Adam tidak makan khuldi. Mesti sekarang di surga. Dulu SD. Sekarang kita rubah cara berpikir. Nah Nabi Musa alaihissalam ngomong begitu kepada Nabi Adam. Gara-gara engkau ini wahai Adam, engkau ini bapaknya manusia, antal ladzi akhrajtana minal jannah, sebab engkau keluarkan kami dari surga. Apa jawaban Nabi Adam? Wahai Musa, engkau itu kalimullah, engkau itu punya predikat sebagai orang yang pernah berbincang dengan Tuhan. Wa kallamallahu Musa taklima, Nabi Musa pernah ngomong sama Tuhan. Predikat luar biasa dah tuh. Engkau itu kalimullah. Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Adam, atalumuni ala ma'siyatin qad katabahu Allahu arba'ina sanatan qabla an yakhluqani. Apakah engkau mencela diriku terhadap sesuatu yang sudah Allah tuliskan kejadian itu 40 tahun sebelum saya diciptakan? Sebelum saya diciptakan itu loh sudah ditulis bahwa saya akan makan buah khuldi, bagian dari hikmah Allah. Allah ingin manusia itu diciptakan sehingga dalam satu kasus Nabi Adam makan buah khuldi itu sudah alur cerita yang sudah Allah atur. Nah Nabi Adam ngomong begitu ke siapa? Ke Nabi Musa. Artinya Nabi Adam paham bahwa makan buah khuldi adalah takdir. Sampai orang sufi mengatakan apa? Pandangan ulama sufi, Nabi Adam makan buah khuldi wajib. Allah ingin ciptakan manusia di muka bumi ini khalifah melalui wasilah Nabi Adam untuk mengajarkan satu pengajaran. Ketika berdosa, inilah cara kita bertobat. Apa? Rabbana walamna. Itu doa Nabi Adam. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna. Apa? Rabbana wa kami zalim ya Tuhan. Kami menzalimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami jadi orang yang rugi. Nabi Adam yang ngajarkan begitu Pak. Malaikat tidak ngerti begini. Memang ahli ibadah, malaikat itu tidak pernah salah. Sedetik pun malaikat itu tidak pernah salah dalam ibadah kepada. Suruh sujud itu tidak pernah tidak sujud. Manusia ini sering bangkang, suruh sujud tegak dia. Kalau manusia ya, suruh berdiri dia rukuk dia. Malaikat tidak begitu, suruh sujud dia sujud, suruh nyatat amal tidak pernah dia absen nyatat amal. Suruh nyatat amal buruk tidak pernah absen nyatat amal buruk. Suruh ngitung jumlah tetesan air yang turun dari langit itu tidak pernah absen. Memang patuh, tapi kurang kenalnya seperti Nabi Adam kenal. Secara zahir malaikat tidak pernah salah, secara zahir malaikat Nabi Adam pernah salah. Tapi mana yang lebih makomnya lebih tinggi? Nabi Adam. Buktinya apa? Allah suruh malaikat sujud kepada Adam. Itu sebagai bukti tanda bahwa Nabi Adam makomnya derajat yang lebih tinggi. Disebabkan apa? Ma'rifat, kenal. Kenal apa? Kenal Allah sebagai Maha Pengampun. Kenal bahwa kalau seandainya kita berbuat salah, bagaimana cara adab kita kepada Tuhan? Akui itu kesalahan kita. Walaupun hakikat ma'rifat kita tahu itu takdir Tuhan. Tapi tidak mungkin kayak iblis itu Pak. Iblis tuh ngomongnya begitu. Ketika iblis sudah dilaknat sama Allah gara-gara tidak mau sujud kepada Adam, bahasanya apa bahasa iblis? Fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan diriku. Menyandarkan, menyesatkan kepada Tuhan. Itu gawe iblis.
Makanya iblis tuh ya alim-alim yang tersesat, ahli ibadah yang tersesat, begitu menyandarkan maksiat kepada Allah. Oh, ini kurang ajar, kurang kenal sama Tuhan. Nabi Adam kenal sehingga derajatnya tinggi daripada derajat malaikat. Ya, jadi memang ya selagi mampu, selagi bisa hadir, ya tidak mesti di sini dimanapun ada kajian yang mengenalkan kepada Tuhan, belajar tasawuf, belajar tauhid, datangi Pak. Orang terkadang seminar ini datang. Loh, kita ini seminar mengenal Tuhan. Gratis pula Pak. Orang seminar tuh bayar 2 juta, 3 juta datang Pak. Loh, kita seminar gratis. Yang dikenal apa? Tuhan. Ya. Siapa yang mengajarkan kita? Sidi Ibn Athaillah. Ya. Beliau yang mengajarkan dan mengenalkan kita melalui ilham hikmah yang Allah berikan di dalam hatinya. Kaifa yutasawwar an yuhjabahu syai'un wa huwa dhahir qabla wujudi kulli syai'in? Bagaimana mungkin tergambar sesuatu itu bisa menghijab Tuhan padahal dia Allah adalah yang tampak sebelum adanya segala sesuatu. Jelaslah, sebelum adanya segala sesuatu ada Allah. Apa buktinya? Allah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Pencipta mesti duluan. Tidak mungkin pencipta terakhir Pak. Duluan mana? Tukang atau sama musola ini yang dibuat sama tukang? Mesti duluan tukang. Tukang sudah ada duluan sebelum adanya. Kalau kita katakan alam semesta diciptakan Tuhan, itu sah pasti kita katakan Allah sudah ada sebelum alam semesta ini. Itu gampang. Berbicara tentang sifat qidam. Allah itu tak berawal. Itu sudah nyata. Allah itu tak berawal. Ingat, Allah awal wal akhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Al-awwal laisa qablahu syai'. Yang pertama yang tidak ada sebelumnya sesuatu. Wal akhir laisa ba'dahu syai'. Dia yang terakhir, tidak ada setelahnya sesuatu. Dia awal, dia akhir. Dia zahir, dia batin. Subhanahu wa ta'ala. Kaifa yatasawwar an yahjabu syai'un wa huwa azhar min kulli syai'? Bagaimana mungkin bisa digambarkan sesuatu menghijab Tuhan padahal Allah itu lebih jelas dari segala sesuatu apapun. Pelan-pelan. Allah lebih jelas dari apapun. Siapa yang belum paham ini Pak? Allah lebih jelas dari apapun. Ayo sambil merenung ya. Sambil menjem, tapi mudah-mudahan dalam alam mimpi datang nanti ilmunya. Apa maksudnya? Allah lebih jelas dari apapun. Apa maksudnya? Ada orang mikir, Ustaz, saya nengok langit, mana Tuhan? Mana yang katanya Allah itu lebih jelas dari segala sesuatu? Saya tengoklah bumi, yang saya tengok bumi, mana Allah? Kira-kira bisa dipahami Pak? Coba kita tanya. Ketika kita melihat langit Bapak Ibu, yang memampukan mata untuk bisa memandang ini buat siapa? Nanti kita kasih satu analogi yang lebih mudah lagi bisa kita pahami. Contoh lagi, Bapak tahu bahwa 1 tambah 1 itu 2. 1 tambah 1 itu 2. Terkadang kita mikir, saya nampak 2. Mana yang lebih nampak dari sebelum 1 tambah 1 itu? Saya tengok langit, yang saya lihat langit. Mana Tuhan? Saya berpikir bahwa ini siang, tadi malam, lalu berubah, berarti ada yang merubahnya dari siang menuju malam. Lalu mana Tuhan? Lebih nyata dari mana? Saya tidak nengok Tuhan. Bapak bisa berpikir. Itu siapa yang memampukan akal untuk berpikir? Kalau kita berpikir, yang berpikir ini akal, salah. Kalau yang berpikir itu adalah otak, lebih jauh lagi. Kenapa? Karena otak itu tidak berpikir Pak. Kalau salah orang mata, mana otak? Kalau itu sebenarnya salah. Karena otak itu tidak berpikir.
Kenapa? Seandainya otak berpikir, maka semua makhluk hewan itu semua punya otak seperti manusia. Tapi kenapa mereka tidak bisa berpikir? Seperti bagaimana manusia bisa berpikir? Ayam punya otak, coba persislah bentuk otaknya. Bahkan ada yang lebih besar lagi dari kita. Mungkin kayak gajah itu punya otak lebih besar dari punya kita. Tapi kecerdasan, kemampuan untuk bisa mendeteksi sesuatu tidak seperti manusia. Lalu siapa yang bisa menjadikan akal itu lantas bisa berpikir? Yang sudah kita bahas apa? Nur Rabbani yang mengalir ke dalam otak sehingga otak itu bisa berfungsi. Apa? Ada nur, ada cahaya Allah yang Allah alirkan ke otak sehingga otak itu bisa berpikir dan bisa mendeteksi sesuatu. Berarti kalau kita bisa berpikir sehingga bisa meyakini bahwa alam ini harus ada pencipta, sebelum engkau mikir Allah sudah ada di situ. Karena engkau berpikir itu dari nurullah. Gitu Pak. Bisa dipahami Pak? Biar melek maksudnya Pak. Ya, paham Pak ya? Kita kadang sibuk mikir mana Tuhan ya. Engkau bisa berpikir tentang pencarian itu Tuhan sudah di situ Pak. Dari nur Allah sudah ngalir ke situ. Atau bahasa lain kita pakai kacamata. Mana kacamata saya? Padahal dipakainya Pak. Sama kayak orang nengok, mana Tuhan? Padahal engkau bisa berpikir itu dari Tuhan yang memampukan engkau sehingga bisa berpikir. Makanya Allah tuh azhar min kulli syai'. Allah tuh sangat nyata dari segala sesuatu apapun. Makanya bodohnya orang mencari, saya tidak percaya Tuhan itu bodohnya. Ya. Paham Pak ya? Allah nyata. Walaupun kita belum bisa mendalami seperti para aulia, mendalami tentang makna ini, pahami saja, ngerti saja dulu. Minta sama Allah, karena Allah yang bisa, yang mampu untuk bisa memahamkan kita tentang hakikat ini. Yang penting kita ngerti saja dulu Pak. Ya. Kaifa yutasawwaru an yahjabahu syai' wa huwal wahid alladzi laisa ma'ahu syai'. Bagaimana mungkin sesuatu bisa menghijab Tuhan? Dialah padahal dia Allah yang zat yang maha tunggal, yang tiada yang bersama Allah sesuatu apapun. Ini yang kita bahas di malam Jumat kemarin. Dalam bab sombong itu dikatakan apa? Ada yang hafal hadisnya? La yazalur rajulu yadhhabu bi nafsihi illa wa huwa yuktab minal jabbarin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa orang itu berjalan dengan dirinya sehingga dia tertulis sebagai orang yang jabbar, orang yang sombong, orang yang congkak. Ketika kita merasa diri kita ini kendali kita Pak, itu sudah masuk ke dalam ranah sombong. Kamu bisa begini karena kepintaran. Kepintaran siapa? Kepintaran saya. Usaha saya, diri saya, karena saya begini, saya begini. Sudah masuk ke dalam ranah sebagai jabbar, padahal jabbar itu sifat Tuhan. Nah ini sesuai dengan hikmah ini. Tidak ada yang bersama Tuhan, yang ada itu dengan Tuhan. Ini sudah pernah kita bahas berulang-ulang, mungkin yang pertama kali dengar. Jadi apa bedanya bersama dengan? Kalau dengan itu kita semuanya dalam pengayoman, dalam kemampuan, bukan kemampuan kita. Kalau bersama kita terpisah dari sesuatu yang membersamai kita. Contohnya yang mudah itu apa? Kalau Syekh Ramadan Buti, beliau mengisahkan apa yang paling mudah kita bisa pahami. Kita punya anak kecil yang kurang dari 1 tahun. Nah ini mudah-mudahan setelah ini ngerti maksudnya ya. Anak umur 1 tahun bisa jalan, tidak bisa jalan umur 6 bulan Pak. Ada anak yang 6 bulan belum bisa jalan. Walaupun rata-rata kita tahu 6 bulan belum bisa jalan. Lalu waktu pagi ayahnya memegang tangannya, lalu dinaikkan gini-gini sama ayahnya gini. Diajak jalan pagi. Lalu ada orang mengatakan begini, wah ayahnya berjalan
bersama anaknya. Salah apa benar, Pak? Kalau bahasanya begitu. Anaknya berjalan bersama ayahnya. Benar apa salah? Salah. Kenapa? Karena anak tidak berjalan sendiri, tidak bersama, tapi anak dijalankan ayahnya. Ini baru benar. Bisa dipahami maksudnya? Bisa dipahami, Pak? Tak ulang-ulang lagi. Nah, saya sama Mas Jack berjalan kami berdua, berjalan dewek-dewekan kami berdua. Nah, itu disebut saya bersama Mas Jack berjalan. Betul, karena jalannya dewek-dewek, Pak. Iya, saya dengan kemampuan saya, beliau dengan kemampuannya. Nah, ini. Tapi kalau ada anak tidak bisa jalan, lalu kita tarik, pegang tangannya, kita bawa begini. Dia bukan bersama kita, tapi dia dengan kita. Karena dia tidak bisa berjalan, dia dimampukan. Jadi bersama itu artinya seolah-olah ada kekuatan lain selain Tuhan yang membersamai kekuatan Tuhan sehingga terpisah dari Tuhan. Itu yang disebut bersama. Paham ya? Maksud saya itu ya? Jadi tiada yang bersama Tuhan, betul. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Ingat, ma'a atau sifat ma'iyah itu kan sifat Tuhan, bukan sifat kita. Jadi jangan kita balik, saya bersama Tuhan, jangan. Jangan kita balik, sifat ma'iyah itu sifat Tuhan. Ma'as sabirin, ma'al muhsinin, ma'al mukhlisin, itu sifat Tuhan. Jangan kita balik, saya bersama Tuhan gara-gara saya sekarang sabar, saya diuji lalu saya sabar, saya artinya bersama Tuhan. Sembrono. Sifat Tuhan kita curi. Ya. Jadi sifat bersama itu sifat Tuhan. Nah, jadi kita bukan bersama Tuhan, kita dengan Tuhan. Kenapa? Tidak ada satu gerak-gerik pun yang kita lakukan, kita digerakkan Tuhan. Jadi kita tidak terpisah dari Tuhan. Paham, Pak? Cuman saking banyaknya Tuhan ngasih kita nikmat, seolah-olah kita terpisah dari Tuhan. Pas sakit baru terasa bahwa ternyata selama ini kita dibuat Tuhan dan dimampukan Tuhan. Pas sakit, pas lemah, pas... Makanya banyaknya umat ini diselamatkan dengan sakit. Banyaknya umat ini diselamatkan dengan musibah. Tanda sayang Tuhan. Dibuat sakit dulu baru sadar. Banyak enggak begitu, Pak? Sadar tentang hakikat siapa dirinya dan siapa Tuhan penciptanya. Masya Allah. Ya, jadi tidak ada yang bersama. Jadi kalau kita sampaikan tiada yang bersama Allah, maksudnya ngerti? Bukan berarti cuman Allah tunggal loh. Ini tengok ada makhluk lain bersama, bukan itu maksudnya. Bukan artinya wujud makhluk selain Allah, bukan, tapi tiada wujud makhluk kecuali wujud itu diciptakan, lalu setelah diciptakan wujudnya dijaga sehingga tetap ada. Itu pernah ketemu satu analogi yang mudah kita pahami, Pak. Ibaratkan mancis, kalau kita cetak gitu ya, ibaratkan nyetak itu penciptaan, lalu Allah jaga supaya api tetap ada dengan cara ditekan. Ini pedalnya dipegang terus, ini tidak pisah-pisah. Kalau dilepas dia tiada. Makhluk tuh begitu. Setelah Allah ciptakan tidak lantas Allah lepas. Jangan dikira kayak buatan Cina itu, Pak, dibuat sama pabrik ditinggalkan lalu dia wujud dengan sendiri. Enggak, Pak. Alam semesta ini dijaga sama Tuhan setiap detik. Kita ini loh dijaga Tuhan setiap detik. Kita ini dalam penjagaan total dari Allah. Allah qayyumus samawati wal Allah qayyum al-qaim. Dia yang mengatur, dia yang jaga segala sesuatu. Jadi kita tidak bersama Tuhan, tapi kita dengan Tuhan. Bisa dipahami? Kita bukan bersama Allah, tapi kita dengan Allah. Ya. Jadi kalau orang merasa dirinya berjalan dengan dirinya, mampu dengan dirinya sendiri, dia masuk ke dalam Jabbar karena dia menyandangkan dirinya seperti sandangan Tuhan. Makanya disebut Jabbar. Dalam hadis kan disebut apa? La yazalur rajulu
yadhhabu binafsi, senantiasa seseorang yang pergi dengan dirinya, merasa mampu dengan dirinya, dia tertulis sebagai Jabbar. Jabbar itu sifat Tuhan, zat yang maha perkasa. Dia menganggap dirinya perkasa karena dia merasa dirinya punya atas diri dan kendali atas diri. Sebenarnya ngaji hikam ini tujuannya apa? Ngenal kalau kita tuh lemah. Nah itu loh Bu. Kok ngaji kita makin merasa tinggi, salah alamat. Karena ilmu itu tujuannya untuk mengenal Tuhan. Nah, puncak dari segala ilmu apapun itu mengenal Tuhan. Serius lah. Nah ilmu apapun Pak, semuanya ngarah ke situ. Menunjukkan kita lemah, menunjukkan kita tak berdaya, ya. Kaifa yatasawwar an yahjabu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'? Bagaimana mungkin tergambar sesuatu itu bisa menghijab dari Tuhan, padahal ya Allah lebih dekat darimu dari segala sesuatu. Ya, jelaslah. Kalau paham yang tadi, kita paham maksud ini, Allah itu sangat dekat sama kita. Allah lebih dekat dari urat nadi. Ya, Allah lebih dekat apa dari urat nadi? Maksudnya apa? Apa Tuhan di dalam urat nadi begitu? Bukan itu maksudnya. Itu tadi, kita ini selalu dengan Allah. Sama tadi tuh yang kita katakan bahwa mana Tuhan, padahal Allah yang memampukan dia untuk berkata mana Tuhan. Dan Allah sebelum itu sudah ada dan Allah menciptakan itu. Itu yang dimaksud dengan makna dekat. Kita merenungkan sampai masuk ke dalam alam rasa. Mengerti bagaimana nikmatnya sujud dengan Allah, bukan bersama Allah. Kita cepatkan, nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Kaifa yatasawwar an yahjabahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'? Bagaimana mungkin tergambar ya sesuatu itu bisa menghijab Tuhan, padahal kalau bukan karena Allah, tiadalah sesuatu itu wujud, tiadalah sesuatu itu ada. Ya ajaban kaifa yadhharul wujud fil adam. Sangat mengherankan. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang ada dari tiada kecuali ada yang mengadakan. Dulu kita tiada kok tiba-tiba ada. Ini sah pasti mengatakan apa? Ada yang mengadakan. Ya, am kaifa yathbutul hadits ma'a man lahu wasful qidam? Atau bagaimana mungkin yang bersifat hadir baharu dia bersama dengan yang bersifat qidam? Tuhan makhluk beda, Allah sama makhluk beda, tidak mungkin bisa disandangkan. Makanya dalam surah Isa, walam yakul lahu kufuwan, Allah itu tidak ada yang sebanding. Jadi ketika Allah punya musuh itu bahasa majaz saja biar kita paham. Bukan artinya ada musuh itu ada kekuatan sebanding Tuhan yang layak jadi musuh Tuhan, itu tidak lah. Paham ya? Ketika mereka orang Zionis pembunuh itu adalah musuh Allah, bukan artinya dia punya kekuatan yang menandingi Tuhan akhirnya layak jadi musuh, Pak. Musuh itu kan kayak gitu dah. Kalau dia berada di tempat lawan dari tempat kita yang dianggap itu sebanding. Siapa tadi musuh lawan futsal? Karena punya kekuatan yang sama sehingga harus dilawan. Maka sebenarnya kalau kita berbicara tentang ketuhanan, sebenarnya kita tidak ada rasa khawatir sebenarnya kalau kita bercerita tentang ketuhanan. Kenapa? Bahkan sezolim apapun orang, itu dalam genggaman Tuhan. Kalau kita mengembalikan ke situ ya, kembalikan ke situ. Tapi kalau berbicara tentang syariat, kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Apa sifat ubudiyah yang layak kita lakukan saat ini? Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada apa itu rangkuman atau ringkasan bahwa
sebenarnya kita itu bukan bersama Tuhan, tapi Dengan Tuhan. dengan Tuhan. Tapi saya itu pernah dengar ini ada zikir-zikir yang bunyinya begini. Allah ya Allah syahidi, Allahum nadiri, Allahumma ma'in gitu. Jadi, cara menyikapinya gimana itu Allahumma ma'in itu maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi tadi kita bahas tiada yang bersama Allah. Kita itu dengan Allah. Lalu bagaimana menyikapi tentang ajaran ayahnya Imam Junaid kepada Imam Junaid? Imam Junaid Al-Baghdadi, tokoh sufi. Itu dari kecil itu sudah diajari makna-makna tasawuf oleh ayahnya. Apa kata ayah? Nak, sebelum tidur baca Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu naziri, Allah memandang kepadaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan diriku. Allahu qadirun alayya, Allah mampu atas diriku. Ada sisi kesamaan kalimat Allahu ma'i, Allah bersamaku. Padahal kita katakan tiada yang bersama Allah. Yang ada kita dengan Allah. Yang kita bahas kita dengan Allah. Tapi kalau Allah bersama hambanya, makanya tadi kita sampaikan bahwa ma'iyah itu kata dari ma'a, bersama itu sifat Tuhan. Betul kita katakan Allah bersama kita. Yang tidak boleh kalau itu kita nisbahkan dari kita ke Tuhan. Kita bersama Allah yang tidak boleh. Tapi Allah bersama kita boleh. Karena memang ma'iyah sifat Tuhan. Sama innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Ya memang Allah punya sifat ma'iyah. Allah punya sifat membersamai. Sebenarnya membersamai ini kan bahasa terjemah, Pak. Mudah-mudahan, karena tasawuf ini sebenarnya alam rasa. Walaupun sebenarnya nanti Bapak Ibu akan memahami makna-makna dalam tasawuf ini, Pak, menjangkau melebihi dari batas kalimat-kalimat yang terucap. Bagi dulu kopinya. Ya, selesaikan dulu kopinya ya. Mana kopinya? Jadi sampai mana tadi? Sifat ma'iyah. Bagi kopi. Bagi kopi ya. Jadi sifat ma'iyah sifat Tuhan. Sifat hamba adalah sifat fakir ilallah, sifat butuh kepada Allah. Jadi ingat, kita ulangi lagi. Ketika Allah katakan Allah bersama hambanya, ingat itu sifat Tuhan. Dan itu jangan kita kembalikan dari kita kepada Tuhan. Saya bersama Tuhan, jangan. Karena kata-kata saya bersama Tuhan itu adalah bahasa kita sebanding dengan Tuhan. Kita diposisikan seperti posisi Tuhan. Jadi bahasa itu betul. Allah ma'i, bukan ana ma'allah, bukan. Makanya kalimat yang diajarkan oleh ayah Imam Junaid, katakan sebelum tidur Allah ma'i, Allah bersamaku. Bukan katakan engkau bersama Tuhan, bukan. Bisa dipahami ya? Nah, itu bedanya cuman. Kalau kita katakan Allah bersama kita, betul, karena ma'iyah itu sifat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, seberapa pedih siksaan ketika sakratul maut dan ketika di alam kubur sampai di neraka bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Seberapa pedih? Tidak tahu juga, belum pernah merasakan. Belum pernah merasakan. Kita hanya bisa mengatakan kira-kira contoh apa yang bisa kita bayangkan sehingga kita bisa sedikit menyadari apa yang dirasakan orang yang sakaratul maut, ya. Itu yang bisa kita sampaikan. Karena kalau ngomong masalah yang dirasakan apa, ya saya juga belum mati.
fakir ilallah. Ya, yang jelas ada satu riwayat mengatakan begini. Nabi Ibrahim itu ketika meninggal, sudah meninggal di alam arwah, ditanya sama Allah, ya Khalili, wahai kekasihku. Kata Nabi Ibrahim, kata Allah berkata kepada Ibrahim, apa yang kau rasakan tentang rasanya kematian? Nabi Ibrahim kekasih Allah, ya Allah, rasanya seperti kulit ini dilepas, basah-basah begini loh. Kita lagi hidup ini dilepas, tahu di kulit, Iya. pakai pisau dibuka, ditarik set gitu kan, lalu ditusuk pakai besi panas. Kulit yang terbuka itu ditusuk pakai besi panas. Itu rasanya seperti itu. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai sekarang rasanya pedihnya masih terasa. Lalu jawaban Allah apa? Wahai kekasihku Khalilullah, kekasihku Ibrahim, sungguh apa yang menimpamu sudah aku ringankan berkali-kali lipat. Sudah diringankan berkali. Artinya standar kayak kita ini kayak apa Pak rasa pedihnya Pak? Ya Allah, nasallallahu alaihi. Makanya kalau kita lihat bagaimana orang yang tertangkap kamera sedang sakaratul maut itu kayak mana bentuknya? Orang-orang yang sekitarnya itu tidak pengaruh lagi. Makanya terkadang kita melihat begitu Pak, sudah tuju Tuhan itulah cuma yang kita tuju Pak. Yang lain tuh tidak bisa nolong kita Pak. Mulai sekarang kita pikirkan bagaimana caranya mencari ridha Allah. Allah sayang sama kita, Allah cinta. Jangan lalaikan Tuhan, jadikan Tuhan tujuan. Kenapa tuh saat sakaratul maut itu tidak ada lagi? Kita tidak ngerasa penting segala hal yang kita punya. Cuma rahmat Tuhan itu yang kita harapkan, ampunan Allah yang kita harapkan. Pedih-pedih, ada hiburan orang yang beriman. Apa hiburan orang yang beriman? Akan Allah tampakkan. Dari mulai perjalanan hidup ditampakkan sekejap sama Allah, Allah mampu atas itu. Ditampakkan dari cerita kisah hidup awal sampai nanti kita di surga atau di neraka ditampakkan oleh Allah sekejap sakaratul maut itu. Makanya orang itu melihat kalau tempatnya di surga dia bahagia. Agak ngurangi dikit lah rasa sakaratul maut karena teralihkan oleh indahnya surga yang dipandang. Pas nengok surga nggak sabar pengen sampai ke surga cepat. Saat itu dia rindu pengen ketemu sama Tuhan. Itulah makna dari hadis man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang pengen ketemu Tuhan, Allah pun sebenarnya pengen ketemu sama dia. Saat itu sakaratul maut, hadisnya maksudnya itu. Pas sakaratul maut nggak sabar pengen ketemu Allah di surga, Allah pun pengen ketemu sama hamba ini. Sebaliknya pas sakaratul maut tengok neraka, yang ditengoknya neraka, oh jangan. Janganlah, nantilah ditunda, jangan sampai aku masuk dulu ke sana jangan. Tidak mau ketemu sama Tuhan, takut sama Tuhan. Karihallahu liqa'ah, Allah pun tidak mau ketemu sama dia. Jadi ya sakitnya ya masalah sebenarnya rasa itu sesuatu yang abstrak, tidak bisa digambarkan. Kita hanya bisa mencontohkan hal yang paling dekat kepada rasa itu apa. Ya. Jadi pertanyaan pertama, apa yang dirasakan oleh orang yang sakaratul maut? Pedihnya apa? Itu tadi. Contohkan kisah Nabi Ibrahim yang kulitnya dibuka lalu ditusuk pakai besi panas, itu sudah diringankan. Ya bayangkanlah sendiri bagaimana pedihnya sakaratul maut. Orang yang matanya melihat ke atas. Dan ternyata kisah-kisahnya itu ya memang benar ya, yang dalam Al-Quran itu ya. Itu mati begini, memang malaikat datang nyambutnya. Ya. Mata melihat ngikut ruhnya nampak. Itu akan datang ke kita nih Pak. Kita malam ini serius ini kita Pak. Itu akan datang kepada kita kisah itu. Ada ya Allah harapan kita nih. Ya. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita, merahmati kita, dan mewafatkan kita dalam husnul khotimah. Dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Nah, terus pertanyaan selanjutnya.
Pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita perbuat agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apa ciri-ciri orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita berbincang tentang kiat-kiat untuk tidak bermaksiat kepada Allah, yang jelas jangan berkawan sama orang yang maksiat kepada Allah. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan bagaimana temannya. Kita berkawan sama orang mabuk, mesti nanti akan terarah ke arah ke situ. Kawan sama orang yang senang ngaji, walaupun tidak banyak, belum ada saatnya kita akan ikut ngaji. Berkawan sama penjual minyak wangi, kita akan ketularan wanginya. Berkawan sama orang yang pandai besi, ya hitam-hitamnya gak kena-kena lah dikit ya Pak, kena percikan-percikan itu ya. Jadi hal yang paling utama, cari kawan. Kawan yang mana? Yang mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita kepada maksiat kepada Allah. Ya menurut kami Pak, kawan-kawan majelis beginilah Pak, yang memang kumpulannya bukan ada kepentingan. Insya Allah saya yakin begitu Pak, orang yang mau kumpul di majelis karena tidak ada kepentingan yang kita harapkan di majelis itu Pak. Datang memang betul-betul apa? Yang mengharapkan saja mencari ilmu, bagaimana kita bisa pendekatan kepada Allah. Tidak ada tujuan lain. Dan dalam hadis dikatakan bahwa salah satu dari 7 yang Allah berikan naungan di akhirat apa? Warajulun tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Seseorang yang berkumpul karena Allah, ngumpulnya karena Allah, misahnya juga karena Allah. Yaitu di sini tepatnya seperti ini. Atau di majelis manapun begitu. Punya kawan, partner bisnis, berkawan, ada tujuan lain bisa jadi. Walaupun tidak menutup kemungkinan karena Allah, tapi kesempatan lainnya ada. Apa nyari keuntungan? Apa saya nak nipu dia bisa kan? Tapi dalam majelis kita datang, insya Allah niatnya begitu. Jadi kawan, cari kawan yang semajelis dalam pengajian. Insya Allah cara seperti itu bagian dari cara kita untuk apa? Menjauhkan kita dari maksiat. Itu yang paling dekat ya. Atau ada ikhtiar-ikhtiar lain. Kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah membagikan kiat-kiat untuk mengurangi semangat maksiat. Caranya bagaimana? Kalau minum 1 gelas, bagaimana caranya? Ketika minum baca bismillah. Coba nanti kita praktekkan minum kopi nih Pak. Pas minum bismillah, selesai alhamdulillah. Kebetulan minum kopi kan dikit-dikit Pak, tidak bisa banyak-banyak. Lalu minum lagi bismillah, sebelum minum, selesai minum alhamdulillah. Apa kata Syekh Sya'rawi? Selagi air itu dalam perut, maka orang yang dalam perutnya ada zikir dengan cara seperti itu tidak terdorong untuk maksiat kepada Allah. Kalau ngomong kiat-kiat, sudah melakukan itu masih jatuh kepada maksiat, secara pandangan hakikat ada lagi Pak. Terkadang orang itu terlalu sombong dengan keistiqomahannya. Allah ngajarin dah, aku takdirkan kamu maksiat. Ini kalau ngomong bahasa ketuhanan ya, rububiyah. Kalau ngomong rububiyah, semua segala sesuatu dalam pengaturan Tuhan Pak. Jadi dalam takdir, Ibnu Athaillah menyampaikan gitu, rubba ma'siyatin awrathat dhullan wa inkisaran khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbar. Betapa banyak maksiat yang mewarisi rasa saya pendosa, saya ini orang yang paling banyak salah, saya orang paling jelek. Maksiat yang mewarisi apa? Rasa paling jelek Pak, jadi orang paling hina. Itu lebih baik daripada pelaku taat tapi mewarisi rasa sombong. Istiqomah, nengok orang tidak sholat direndahkannya, dianggap remeh. Melihat orang pelaku maksiat dosa, dia nganggapnya sebelah mata. Nengok dirinya kagum, takjub, wah. Jadi terkadang Allah pun itu tadi maha bijaksana Tuhan, bisa mengenalkan orang melalui pintu maksiat. Sampai ada sekitar 12 tahun yang lalu, sekitar 13 tahun yang lalu, Syekh Yusri itu pernah bikin satu judul khutbah apa? Halawatul maksiyah, manisnya maksiat. Kita sampaikan di majelis hikam ini, tidak apa-apa Pak.
Kenapa? Nanti ngarahnya ke situ. Bukan bagi orang yang sengaja ingin berbuat maksiat, tapi bagi orang yang telah melakukan maksiat akan ada banyak obat di dalam maksiat yang telah dia lakukan. Bukan jadi rencana, Pak ya. Habis ini kata Ustadz, manis maksiat, cobalah kakek. Cicip lagi ada karaoke buka malam. Nyewa lah si kok gitu ya. Nauzubillah. Paham ya? Jadi orang yang jatuh ke dalam maksiat, Allah ingin mengajarkan tentang makna tawadhu, tentang makna kehinaan diri, tentang makna bahwa dirinya sebagai orang pendosa. Jadi tetaplah kita akan jatuh ke dalam maksiat. Ingat, tetaplah kita akan jatuh ke dalam maksiat. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita pendosa. Terkadang orang itu sebenarnya tidak perlu harus nak jatuh ke dalam maksiat zahir, Pak. Tidak mesti harus, mohon maaf, berzina, naudzubillah, main judi, berdusta, korupsi. Tidak mesti begitu. Kita ini loh setiap saat ini dalam maksiat. Habis sholat lu maksiat. Percaya tidak? Betapa banyak kita bohong dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholatku, hidupku, matiku untuk Allah. Ibaratkan apa? Ibaratkan tadi habis ketahuan selingkuh, cinta hatinya kepada dunia lebih kuat daripada Allah, kok terus ngakunya hidupku matiku cuma untukmu ya Allah. Sama kayak suami istri, suaminya ketahuan selingkuh sama istrinya, pulang ke rumah padahal sudah ketahuan nih, tapi belum tahu suaminya kalau ternyata istrinya tahu. Pulang ke rumah ngomong, "Dek, engkaulah pujaan hatiku, engkau nomor satu dalam hatiku." Betul lah. Kira-kira istri yang tahu begitu tuh kayak mana, Pak? Kalau nyatanya begitu, diambil pisau, Pak. Ini mau kamu Mas ya, ditusuk. Hah? Berapa kali kita lakukan itu kepada Allah? Ayo. Berapa kali kita lakukan itu kepada Allah? Hah? Hati yang terpaut selain Allah, kepada selain Allah itu sebenarnya sudah maksiat. Kalau kita ngomong kajiannya para aulia tuh, karena bentuk dari khianat. Allah sudah ciptakan kita, sudah pakai janji resmi. Alastu birabbikum, aku Tuhan kalian ya. Aku keluarkan ke bumi dengan satu perjanjian yang kita sepakati. Engkau aku ciptakan untukku, sembahku, kenali diriku. Ikhtiarlah usaha untuk mendapatkan itu. Sampai ke dunia yang dicari nafsu, yang dicari kepentingan pribadi, yang dicari ego, bukankah itu sudah nyalai janji? Habis itu sholat pula, sholat hidupku matiku untukmu ya Allah. Tuhan ya sayang sama kita, dibiarkan dalam kondisi seperti itu, diberikan kesempatan. Udah sayangnya Tuhan sama kita, Pak. Makanya kalau kita itu ngomong kita ini bukan pelaku maksiat, orang kalau awam pandangannya maksiat itu apa? Yaitu yang zahir-zahir, yang nampak-nampak. Semakin kenal kepada Tuhan, dia akan semakin tinggi mendalami tentang makna maksiat itu. Bahkan sesaat saja lupa dari Tuhan, itu ya maksiat. Sholat itu loh, tidak hadir apa yang dibaca, itu ya bagian dari maksiat. Karena bohong, Pak. Yang dibohongi siapa? Tuhan. Dalam lisan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Ngomongnya begitu, kenyataannya tidak sesuai. Bohong tidak namanya? Bapak kalau dibohongi marah tidak? Ya kayak tadi itu loh, diselingkuhi. Sudah ketahuan selingkuh, balik-balik ngaku apa? Nomor satu deh, paling cantik nih pokoknya. Mungkin kalau istrinya tidak tahu selingkuhnya agak toleransi ya. Kalau sudah ketahuan basah kok masih ngaku begitu? Loh, kita sama Tuhan lo ketahuan basah, Pak. Setiap detik kita dalam pengawasan. Hati kita seperti apa, yang kita tuju apa. Jadi kalau berbicara tentang maksiat, kita di pendosa. Tidak mesti nak nunggu melakukan dosa-dosa yang nampak begitu.
Makanya kita istighfar. Makanya pernah kita sampaikan begini Pak, orang yang ketika beristighfar, ini kata Imam Ghazali, yang ketika beristighfar lalu hatinya tidak merasa sebagai orang yang bersalah, dia telah mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia beristighfar hatinya kosong, sombong lah itu, mengaku dirinya seolah-olah tak punya dosa. Paham kira-kira ya? Makanya ketika Nabi Muhammad beristighfar itu derajatnya lain Pak, bukan maksiat seperti orang biasa. Derajatnya baik lain. Istighfarnya Nabi Muhammad sebagai wujud ubudiyah, penghambaan Kanjeng Nabi kepada Allah. Selayaknya hamba itu mengakui salah kepada tuannya. Makom ubudiyah tertinggi. Jadi kok kita habis sholat astagfirullah, hati kita jangan kosong. Aku kita ini banyak salah, banyak bohong sama Tuhan, banyak dusta sama Tuhan. Ya. Itu pertanyaan yang keberapa itu Mas Afan? Yang terakhir apa? Ciri-ciri orang yang maksiat. Ciri-cirinya gitu nih semuanya. Sudah ya? Sudah masuk lah ya. Kalau ciri-ciri orang maksiat secara syariat yang menyimpang dari aturan agama, semua aturan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad itu semua maksiat. Apa mencuri? Itulah semua yang telah diajarkannya, menggibah, merendahkan orang lain. Itu secara zahir. Ada maksiat batin lagi apa? Maksiat ya, riya dalam ibadah, ujub, sombong, cinta dunia. Ini semuanya sifatnya maksiat batin. Ya. Jadi kalau bercerita tentang maksiat itu ya bercerita tentang syariat itu sendiri. Yang menyalahi aturan syariat, dia telah bermaksiat kepada Allah. Untuk selanjutnya kami masih membuka sesi tanya jawab, mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Hah? Bingung jawabnya kan. Bisa diatur. Kaget di kamar ya. Kalau bingung kayak meja bisa diatur. Jadi begini, saya punya teman namanya Syarif. Itu dari umur 5 tahun tuh sudah ketemu sama Kanjeng Nabi. Mimpi Sidi Syarif. Saya memang tidak senang kalau jawab tuh yo tidak. Jadi kita jadi sabarlah dengan cara jawabannya. Jadi Syarif ini, beliau ketika dulu mendengar tentang Nabi Muhammad itu langsung menangis sejari-jarinya Pak. Lalu di beberapa waktu terakhir, yang dulu terakhir sebelum kami pisah dulu dari Mesir, sekitar tahun 2015-16, beliau cerita ini ke Syekh, dulu saya kalau dengar nama Nabi Muhammad tuh saya langsung meleleh hati saya, nangis. Tapi sekarang kok tidak nangis lagi? Apa jawaban Syekh? Kau sudah naik makom. Kau sudah naik makom. Sudah gitu aja jawabannya. Apa yang bisa kita tangkap dari ini? Terkadang kekuatan ruh kita itu Pak, ketika kita mendapatkan satu hal, mungkin kita dapat satu, karena ruh kita belum siap, itu sangat takjub dengan yang satu itu. Paham maksudnya? Lalu Allah naikkan, Allah mampukan, Allah kuatkan badan kita, nerimo yang satu lah biasa baik Pak. Walaupun satu itu masih ada dalam tubuhnya. Paham kira-kira maksudnya? Ketika orang dulu ketika mendengar nama Muhammad tak telap hatinya. Lalu setelah itu walaupun ada orang yang dia tetap saja menangis terus tanpa henti. Ada juga yang terlihat kuat menahan itu hatinya, bisa. Ketika dirinya tidak menangis, bukan artinya hatinya kosong dari cinta kepada Nabi Muhammad, tapi wadahnya yang sudah besar dengan dimasukkan cinta seperti cinta pertama, baginya seperti tidak apa ya, kayak tidak begitu pengaruh besar terhadap dampaknya, walaupun ya ada cinta di situ. Kira-kira paham maksudnya ya? Paham enggak maksudnya? Paham, ngerti Pak?
Nah ya, jadi begitulah kira-kira Pak ya, paham Pak? Paham nggak kira-kira Pak? Pak Andi paham Pak Andi? Lampu mati jadi hilang pahamnya. Aduh. Sama beginilah, ada kisah, ada kisah orang Syekh Abdurrahman Bajal Haban, bukan Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ada seorang Syekh Abdurrahman Al-Hafar, seorang penggali kubur di Suriah, yang ketika beliau menggali kubur Pak, tiba-tiba ada jenazah ibu-ibu, tolong galikan kubur untuk saya. Jarak berapa jam, ibu tadi bawa jenazah sama beberapa orang dikubur. Syekh Abdurrahman Bajal Haban masih jadi orang biasa di bawah kubur menerima jenazah. Jenazah diturunkan. Ketika jenazah diturunkan, Abdurrahman Bajal Haban yang setelahnya menjadi ulama besar, seorang penggali kubur, melihat kubur itu jadi besar, jadi taman surga. Lalu melihat ada dua orang berkuda baju putih membawa jenazah ini dibawa pergi. Jadi kubur itu jadi seluas mata memandang. Pingsan Syekh Abdurrahman, karena ini melihat pertama kali. Melihat pertama kali begitu kaget. Lalu jarak sebulan datang lagi ibu-ibu yang tadi, mas, bahasa kitanya, Mas Abdurrahman tolong galikan kubur untuk saya. Digalikan lagi. Pas digalikan, jenazah diturunkan, Syekh Abdurrahman nerima lagi jenazah diturunkan. Keadaannya sama, kuburnya jadi luas, seluas mata memandang. Ada dua orang berkuda bawa jenazah dibawa pergi. Kali ini tidak ada pingsan lagi Pak. Sama kasusnya, yang pertama tadi pingsan, yang kedua tidak. Apakah dia tidak mendapatkan hal yang sama? Sama dia dapatkan, cuman bedanya yang kedua dia sudah punya kekuatan. Jadi ketika menerima hal yang sama, tubuhnya sudah tidak lagi kaget. Orang yang punya rasa ubudiyah dalam sujudnya, ketika dia sudah semakin besar wadahnya, lalu menimpa menerima hal yang sama, dia tidak obah, kuat dia, paten, fisiknya sudah kuat, kokoh. Kecuali kalau dia menerima sesuatu yang lebih besar, baru akan berubah lagi keadaannya. Makanya orang tuh semakin nangis takut kepada Tuhan, itu makin naik sebenarnya Pak. Semakin naik, nanti akan hal yang datang pun hal yang baru yang harus lebih besar lagi. Makanya tingkatan ma'rifat itu, makanya orang itu ya tingkatan ma'rifat itu beda-beda. Ya orang ma'rifat ada tingkatannya segini. Jadi Syekh Bajal Haban, Abdurrahman Bajal Haban, Abdurrahman Al-Hafar, yang kedua ada pingsan. Dicari ibu tadi, ibu itu siapa yang meninggal? Itu anak saya kedua-duanya. Apa gawainya Bu? Emang apa Pak? Saya melihat begini Pak, Bu. Bahwa saya melihat ini menjadi taman surga begini saya lihat. Apa gawainya Bu? Anak ibu tuh kerjanya apa? Apa jawaban dari ibu tersebut? Yang pertama, anak saya itu tholibu ilmin, santri, ngaji. Yang kedua, kakaknya gawainya kerja, dapat duit, digunakan semua untuk biaya adiknya ngaji. Takjub dia Syekh Abdurrahman itu, takjub dengan keistimewaan, karena beliau diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat keistimewaan orang yang mati dalam menuntut ilmu ataupun mati membiayai orang menuntut ilmu. Kayak gini istimewanya. Habis itu saya tinggalkan jadi gali kubur, dia belajar, umurnya 45 tahun Pak. Ngaji dari alif bata. Kalau ngaji dari pondok At-Taqwa gini yang ngaji jurumiyah dari awal, bab-bab awal, fikihnya dari fikih dasar, safina apa. Akhirnya jadi alim, jadi ulama besar, sampai punya cucu pun ya, punya anak cucu ulama besar. Sampai terakhir ada Syekh Abdul Razak ya, Syekh Abdul Razak Al-Hafar juga gelarnya Al-Hafar. Kenapa datuknya itu adalah seorang penggali kubur ya, sehingga digelar dengan Al-Hafar. Ya, jadi apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa orang yang pertama kali melihat itu pasti beda. Orang yang pertama kali taubat menerima hal-hal yang luar biasa itu kaget, dia langsung tidak tahan badannya, matanya tidak tahan untuk meneteskan air mata,
terkadang bisa gemetar badannya. Besok dengar hal yang sama, tidak lagi gemetar. Paham? Paham maksudnya ya? Makanya tadi orang majzub itu menerima sesuatu dari Allah sekaligus terkejut badan, pecah. Kalau ibaratkan kaca diberikan air yang terlalu panas banyak pecah, kacanya pecah, airnya tetap ada, cuman nggak tertadah, akhirnya berantakan. Makanya orang yang jazub itu dia berantakan, hidupnya nggak terarah, nggak tahu waktu sholat, atau itu yang asli majzub ya, bukan yang pura-pura majzub. Yang memang asli majzub bukan yang pura-pura gila. Sekarang ini orang ya berpura-pura gila, alasannya apa? Alasannya biar ada sholat ya. Saya ini majzub ya. Saya sudah sholat di Mekah ya. Bohong itu ya, bohong. Nah, jadi begitulah ya dari pertanyaan tadinya. Kalau misalnya kenapa dulu ketika belum ketemu majelis, ketika berdoa khusyuk? Karena kelas awam mendapatkan satu nur saja itu sudah baginya sudah satu goncangan, sudah menjadi satu hal yang luar biasa. Tapi ketika dia makin kenal, fisiknya makin besar, fisik rohaninya, lalu ditimpa nur yang kecil-kecil, dia tidak terasa. Padahal tetaplah masuk nur itu ke dalam hatinya. Ya begitu ya. Pengen nggak kayak Syekh Abdurrahman Bajalhaban tadi ya? Syekh Abdurrahman Al-Hafan. Nah, kayak ginilah ngaji begini Pak, sampai akhir hayat. Ya sampai akhir hayat. Walaupun cuman 2 minggu sekali, kalau kita niatkan untuk bisa hadir, statusnya jadi thalibul ilmi. Pengikat kita, status kita ini niat sebenarnya. Niat seseorang lebih baik dari perbuatannya. Jadi begini, kita sekarang niat ngaji nih. Sekarang ngaji alhamdulillah hadir. Kita niatkan pasang 2 minggu lagi saya datang lagi insya Allah. Sudah pasang azan. Itu dalam 2 minggu kita terikat oleh niat. Kalau kita meninggal di sela-sela waktu itu, syahid. Tercatat sebagai syahid thalibul ilmi. Makanya harapan kami kita nih, yuk jangan jauh-jauh dari ilmu. Jangan jauh-jauh dari belajar atau mengajar ilmu, karena keistimewaannya luar biasa. Gak mesti nak nunggu jadi santri muda dulu. Kita nih semuanya santri thalibul ilmi ya. Semuanya kita adalah thalibul ilmi ya. Allahu a'lam bishawab. Nggak jadi di kamar jawabnya tadi. Hah? Insyaallah. Ini Dad. Pakai ini enggak apa-apa. Nah, ini begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, kami mau menanyakan tentang zikir nafas Pak Ustadz. Cara pengerjaan dan bacaan. Coba sebutkan definisi zikir nafas itu apa? Dan seperti apa? Karena orang ya bisa saja menamai apapun ya. Dengan zikir nafas, ada zikir berdiri, zikir duduk, zikir itu kan orang terserah mau namain apa ya, intinya zikir. Nah, coba sebut maksudnya zikir nafas yang seperti apa? Zikir yang kita lakukan bukan untuk sesudah sholat aja Pak Ustadz. Iya. Di setiap kita Melangkah maupun itu kita sedang sadar maupun tidak sadar Pak Ustadz. Iya. Zikir nafas. Zikir yang dibarengi saat ketika bernapas. Iya Pak Ustadz. Begitu. Saya nggak ngerti secara spesifik ya tentang maksud dari zikir nafas. Apakah ada definisi khusus dari
yang menamai itu. Mungkin tidak tahu ulama siapa yang buat nama istilah zikir nafas, karena setiap sesuatu itu ada istilah-istilahnya Pak. Bahkan dalam torikoh-torikoh itu ada istilah-istilah yang hanya dipakai oleh torikoh terkhusus. Misalnya torikoh ini pakai nama istilah begini, yaitu hanya nama sebuah istilah. Yang sebenarnya dituju adalah ingat kepada Tuhan. Sebenarnya itu sebenarnya. Cuman mungkin yang bisa kami tangkap, ya. Nanti kalau apa boleh boleh direvisi atau mungkin yang dimaksud dari zikir nafas adalah karena sesuatu yang tidak pernah lepas dari tubuh manusia adalah nafas. Manusia mungkin bisa saja berkedip, bisa saja dia tidak mendengar, bisa saja dia mohon maaf tidak makan. Tapi kalau tidak bernapas tidak bisa. Itu seolah-olah mengartikan apa? Mengartikan bahwa manusia kalau zikir nafas artinya zikir yang tak pernah lepas dari tubuhnya. Kalau dengan definisi begini, yang begini cuma Nabi. Nabi itu zikir nafas kalau definisinya begitu Pak. Kenapa? Tanamu aini walayanamu qalbi. Mataku tidur, hati tidak tidur. Berarti zikir Nabi bersama nafas, karena saat tidur pun bernapas. Kalau kita siapa yang mampu? Pas tidur memang lalu lah Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi kalau definisi yang mungkin Bapak sampaikan dari zikir nafas, itu mungkin maksudnya zikir yang selalu bersama dengan nafas. Setiap kali nafas masuk dan keluar, dia selalu melihat ada ma'iyah Allah dan bersama Allah. Kalau kita katakan zikir Allah, Allah itu bukan zikir nafas. Yaitu masih zikir yang dijaharkan. Dan itu akan terhenti. Kapan terhenti? Pas di WC Pak. Di WC tidak mungkin dia Allah, Allah. Ya, karena ada zikir lisan itu ada Pak. Di WC nggak boleh kita jaharkan kalam-kalam lafaz jalalah, ini tidak boleh. Kita terang-terangan gitu pas lagi BAB gitu, Allah, Allah. Itu tidak boleh. Berarti zikir Allah, Allah itu bukan zikir nafas. Lalu zikir nafas, zikir menatap Allah dalam nafas yang Allah keluarkan dan Allah masukkan ke dalam tubuh manusia, sehingga dia tidak pernah lupa kepada Allah sedetik pun. Dan ini cuma dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau saat tidur pun beliau tidak pernah lupa dari Tuhan. Kalau kita mau praktek, mau coba-coba, ya boleh. Dalam hati Allah, Allah. Tapi itu kembalinya kepada zikir lisan. Zikir yang sangat memudahkan kita cinta kepada Allah adalah rabutun ni'am bil mun'im. Mengikat nikmat dan kita ikat kepada pemberi. Pas bernafas kita nggak mesti melafazkan nama Allah, karena melafazkan nama Allah ada batasannya. Ketika di WC atau pas lagi dalam keadaan lagi ngomong sama orang, nggak mungkin lagi ngomong sama orang Allah, Allah. Orang aja Allah makan belum, Allah, Allah, ya kan? Ada saatnya terhenti. Tapi memandang Allah dalam nikmat yang Allah beri tidak akan bisa diputus dengan apapun selagi sadar. Lagi ngomong sama orang yang kita tatap, kita bisa bergerak ngomong, ini Allah yang menggerakkan, ini zikir ya Pak. Dan itu sekuat-kuat zikir yang memberikan dampak cinta kepada Tuhan. Bahkan saat ada orang yang nyakiti kita dengan bahasa, dengan sikap, yang kita tengok Allah, mudah bagi kita memaafkan. Kalau yang kita tengok dia, sampai kapanpun kita benci Pak. Makanya sebenarnya ngaji tasawuf nih, kita tidak payah belajar tentang bab sabar Pak. Dari sini kita nanti akan tahu sabar itu apa, hakikat sabar. Dari sini kita ngerti cinta karena Allah itu apa maksudnya dari kajian hikam. Ya enggak Pak? Mudah enggak kita memaafkan orang kalau kita ternyata sadar dia pun digerakkan sama Tuhan? Mudah enggak maafin Pak? Mudah. Akan jadi musuh abadi kalau kita tengok dialah yang salah. Yang salah. Dia selanjut. Dia tahu salah. Oh selamanya dengki. Tidak berkesudahan. Tapi kita tengok dia adalah hamba, digerakkan. Tidak mungkin ada satu kata keluar dari mulutnya menuju nyakitin hati kecuali atas izin Tuhan.
Allah, dia tidak salah. Cuman saya banyak dosa sehingga saya harus dihapus dengan cara seperti ini. Allah, anak maafin ya Pak. Jadi tidak punya dendam. Walaupun prakteknya Pak, Allah ya yang memampukan. Allah. Ya Allah ya, kalau kita ngomong susah Ustaz, ya kalau kita sandarkan ke diri kita memang susah. Karena memang Allah yang punya kendali atas segalanya. Ya jadi yang mungkin yang bisa kami tangkap, al-faqir ilallah, tangkap bahwa zikir nafas artinya zikir yang dibarengi dengan bernafas menatap Allah, yang dalam artian tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan menurut kami kekhususan zikir seperti ini hanya dimiliki oleh Nabi. Bukan hanya Nabi, seluruh Nabi begitu. Seluruh Nabi itu sekejap pun tidak pernah lupa dari Allah. Alaihissalatu wassalam. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya Pak ya, latihan zikir. Ingat saja gitu, cara zikir mengikat nikmat kepada pemberi nikmat gitu. Coba Pak, mulai dari nafas, ketika nari kita ingat Tuhan. Ketika mata berkedip kita ingat Allah. Seandainya coba kita pikir mata ini seharian tidak bisa berkedip, kayak apa rasanya? Coba taruh besi di sini Pak, ganjel biar tidak berkedip seharian. Betapa susahnya kita. Berkedip, Allah yang memudahkan. Bisa minum ya, bisa minum kembali ke Tuhan, bisa ngomong kembali ke Tuhan, bisa punya rasa, punya akal sehat, punya iman, wah tidak terhitung. Kembalikan kepada Allah dan kepada Allah, tumbuh lama-lama rasa cinta rindu kepada Tuhan Pak. Yakin tidak? Yakin. Tidak usah lama-lama, tidak usah nunggu setahun 2 tahun, 1 hari 1 malam dipraktekkan, ingat nikmat Tuhan, kita balikkan kepada pemiliknya, langsung cinta. Kenapa tabiat kita semua sama, akan cinta kepada yang baik kepada kita. Jangankan kepada Tuhan, kita punya tetangga. Tetangga kita ini seminggu sekali ngasih hadiah sama kita. Seminggu sekali Pak, tidak usah tiap hari, tidak usah tiap saat. Seminggu sekali ngasih hadiah. Setiap kali bertemu senyum, selalu menawarkan bantuan, ada yang bisa saya bantu. Tiba-tiba dia pergi izin pamit, kami nak pindah, betapa sedihnya Pak. Kenapa sedih? Cinta. Kalau udah cinta, pergi-pergilah, aku udah dari dulu. Kalau benci. Tapi kalau cinta ngapa nak pergi? Nak kemana pergi? Nak kemana? Kita tanya itu Pak. Nak kemana perginya? Gitu dah. Seminggu sekali Pak. Kita cinta. Kenapa cinta? Kita ingat kebaikannya. Ya, coba kalau Tuhan setiap saat tidak lepas kebaikannya kepada kita, kayak apa harusnya kita itu merindu dan mencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi. Ketua harus bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, itu juga disampaikan Ustaz berulang-ulang, di mana bahwa apabila kita berniat seperti menghadiri kajian ini, kita niatkan bahwa besok kita berniat untuk kajian, tapi ternyata kita berhalangan atau uzur, akhirnya kita tidak bisa hadir kajian, itu sudah mendapat pahala kan ya. Apakah itu bisa berlaku juga untuk sholat berjamaah kan? Misalnya kita kan berniat betul sholat berjamaah, misalnya untuk besok subuh, ternyata karena kita ada uzur atau bangun siangan, tidak bisa sholat berjamaah di masjid, apakah itu dapat juga pahala secara berjamaah dan seperti sholat-sholat yang lain, misalnya isya, karena kita berhalangan mungkin karena bahan bocor atau ada gangguan yang lain, jadi kita bisa menghadiri sholat berjamaah di masjid, apakah itu bisa terhitung kita mendapat pahala untuk sholat berjamaah? Dan terima kasih dan. Tentu Pak ya, tentu. Jadi itu bukan hanya berlaku dalam majelis ilmu atau apa, tapi semua hal.
Jikalau dibarengkan dengan niat yang tulus, ikhlas, maka sama halnya dia seperti orang yang melakukan. Kanjeng Nabi pernah dawuh begini, niatul mu'min khairun min amalih. Niat seseorang lebih baik dari perbuatannya sendiri. Jadi niatnya lebih baik dari perbuatan itu sendiri. Kenapa? Barangkali ada niat, tidak ada amal, bisa jadi ibadah. Tapi ibadah tidak ada niat, tidak bernilai apapun. Ada orang tidak punya gawe, Pak, tapi punya niat, dicatat sebagai orang yang berbuat. Tapi ada orang yang berbuat sesuatu tapi tidak ada niat, tidak dicatat apapun. Bernilai ibadah apapun tidak dicatat sama Allah. Jadi sama itu berlaku dalam hal apapun. Saya ingat kisahnya Bani Israel. Kayak di zaman kita, dalam kitab Mawa'idus Sufuriyah itu, ketika di zaman Bani Israel ada zaman paceklik. Paceklik luar biasa, orang susah makan, ya, ekonomi lagi ambruk, susah. Akhirnya beliau jalan di satu tempat, lihat ada gunungan pasir. Hatinya ngomong begini, seandainya ini gandum punyaku, punya gandum sebanyak ini, aku kasihlah kepada orang-orang susah yang tidak punya beras di rumahnya. Ngomong gitu memang dalam hati terlintas. Sama lah kayak gitu kan, nengok batu bata gitu kan, batu bata di bangsal, andaikan ini emas, batangan emas batu bata tuh, saya kasih setiap orang itu satu rumah satu bata. Lalu Allah utus Nabi saat itu, Allah kasih wahyu, dikasih wahyu untuk nyampaikan kepada si fulan, Allah telah menerima ibadahnya seperti dia sedekah dengan sebanyak gunung itu gandum yang sudah diberikan kepada fakir miskin. Sudah sama pelek, cuman niat berarti, wah seandainya saya punya gandum sebanyak ini, saya kasih orang-orang ini yang lagi susah makan ini. Cuman ngomong gitu Pak, Allah langsung kirim wahyu melalui Nabi zaman itu untuk nyampaikan, Allah sudah terima, engkau sudah tercatat sebagai orang yang bersedekah sebanyak itu ke orang yang sangat membutuhkan. Oh, lebih besar lagi pahalanya Pak. Sedekah ke orang yang tidak butuh berpahala besar, tapi saat diberikan kepada yang sangat membutuhkan lipat-lipat kali. Apalagi dalam kondisi yang paceklik saat itu. Jadi itu perihal masalah makanan dapat, ngaji dapat, sholat jamaah dapat, jihad dapat, semuanya. Itu kalau betul-betul niat. Niat itu kalau tidak ada uzur pasti dia datang, pasti dia buat. Bukan jadi satu alasan, yang penting akulah berniat, akulah dapat. Nah, ini kacau. Ya. Orang kalau sudah berniat, kalau sempat tidak hadir, dia akan ada sisi penyesal ngapol itu, tidak sempat berangkat. Bukan malah senang, alhamdulillah saya dapat pahala niat. Seperti sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi itu punya niat untuk selalu sholat jamaah sama Nabi. Ketika tidak sempat jamaah sama Nabi, nyeselnya sampai seminggu. Itu betul-betul orang yang berniat belum begitu, Pak. Hilang kesempatan, nyesel sampai seminggu. Itu kalau tidak dapat jamaah sama Nabi. Kalau ketinggalan atau masbuk, Nabi dapat 2 rakaat baru masuk, itu 3 hari nyeselnya. Itu yang disebut niat. Kalau bukan karena halangan, maka dia akan mendatangi ibadah itu. Jadi apapun lah kebaikan itu, jikalau dibarengi dengan niat, maka nilainya sama seperti dia melakukannya. Makanya kita selalu dianjurkan untuk selagi sehat punya kesempatan didawamkan ibadah. Saat sakit, saat di waktu yang bersamaan kita tercatat sebagai orang yang melakukan. Biasa Bapak sholat jamaah, tiba-tiba sakit seminggu ndak jamaah, maka selama sakit kita tercatat terus orang yang hadir di jamaah itu. Sama begini, yang aktif pengajian tiba-tiba tidak datang, memang tidak datang itu karena ada uzur, bukan karena dia yang tidak mau datang ya, karena memang uzur, maka tercatat seperti orang yang hadir. Dan kita tahu betapa mulianya orang yang hadir di majelis ilmu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi tadi, ini terkait dengan niat kita dalam beribadah, pahalanya kita tujukan kemana gitu. Gini Tad, seperti ibadah-ibadah yang sunnah seperti kita bersedekah, kemudian ada
membaca Quran, kemudian kita berpuasa dalam hati bahwa pahalanya kita niatkan, kita tujukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maksudnya apakah kita bisa kemudian menjamak niat itu supaya kita setiap lakukan ibadah sunnah kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Sementara kalau sudah diniatkan, kadang kita terlupa niatnya. Waduh, padahal saya berniatnya untuk orang tua nih, tapi kok lupa terbaca niatnya. Apakah bisa dapat dijamak gitu, sekali baca niat, mudah-mudahan setiap pahalanya langsung ditujukan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Terima kasih. Hal ini pernah disampaikan oleh Maulana Syekh Yusri. Beliau menyampaikan begitu juga. Seyogyanya seorang anak meniatkan semua amal ibadah yang dia lakukan untuk orang tuanya. Pasang aja dari sekarang semua yang saya lakukan, begitu yang sudah kami lakukan, semua yang Al-Fakir lakukan, saya niatkan untuk orang tua. Dah. Walaupun suatu saat kita tidak berniat pasang, itu sudah ada niat awal yang sudah Allah tuliskan. Dan itu sudah cukup, Pak. Dan bahkan sebenarnya tidak berniat pun itu ngalir ke orang tua juga. Kullu maulid idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salat. Apabila mati anak Adam terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya dari apa? Amalun soleh, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Nah, amalnya adalah jariah dari orang tuanya. Ya sudah ngalir, apalagi diniatkan. Ya, akan mengalir kepada orang tuanya. Sama halnya begini. Bisa juga kita berdoa begini, ya Allah. Apalagi khusus ibu-ibu yang ketika punya anak yang bukan degil tapi belum nurut. Tidak ada anak degil, cuman belum nurut. Ada anak yang belum nurut. Lalu keluar bahasa-bahasa yang dasar anak, bahasa-bahasa yang keluar yang kotor-kotor gitu ya. Atau bahkan selamanya aku ndak ridho. Wah, misalnya ada. Kadang kan ndak sadar orang lagi marah ya. Bahkan itu keluar dari mulut seorang ibu. Naudzubillah. Doa mustajab ibu ini kepada ya. Apa yang harus dia lakukan dari sekarang? Kalau anaknya masih kecil, dari sekarang. Karena biasanya kalau anaknya masih kecil belum sampai seemosi itu. Kalau sudah dewasa nanti bisa lebih emosi. Kenapa? Karena dianggap anak yang makin dewasa sebanding dengan ayah kok menjadi musuh. Makanya emosinya lebih besar. Kalau anak-anak kita sangat memaklumi karena kita anggapnya masih belum paham. Makanya kita kalau ketemu sama orang itu kita anggap dia seperti anak-anak karena belum paham. Kita tidak akan seemosi itu. Paham tidak, Pak? Karena ketika dia makin dewasa, kenapa emosi kita makin tinggi kepada yang lebih dewasa? Karena kita anggap dia musuh sepadan. Akalnya sudah ngakal kok ya nggak ngerti juga. Nah gitu loh. Nah bagi ibu yang merasa punya anak makin dewasa yang kadang-kadang belum bisa ikut omongan orang tua saat itu, ngomong begini, ya Allah, apapun doa-doa yang keluar dari mulut saya yang buruk, ya Allah jadikan sebaliknya. Ayo Bu, pasang dari malam ini Bu. Bisa Bu? Ya Allah, apapun doa-doa buruk yang aku alamatkan untuk anak dan untuk orang lain, jadikan sebaliknya. Pasang. Kadang-kadang gitu enggak sama kayak kisahnya dalam hadis itu dalam Sahih Muslim, Juraij ahli ibadah. Gara-gara emaknya spontan marah, Juraijnya ahli ibadah, Pak. Gawenya ibadah terus. Mungkin idaman bagi orang tua pengen punya anak tuh ahli ibadah, ini ibadah terus. Ibunya datang dari kampung, lalu manggil Juraij yang beliau punya sauma'ah. Sauma'ah itu tempat ibadah zaman dulu. Kalau gitu kan masjid. Sauma'ah itu ibadah khusus. Dibuat oleh Juraij agak tinggi tempatnya. Datang ibunya, iya Juraij, iya Juraij. Juraijnya lagi sholat, denger ibunya manggil. Dalam hati, ya Allah, sholat? Apa saya berhenti sholat langsung menemui ibu? Dalam hati. Tapi tiba-tiba Juraij memilih untuk tetap sholat. Padahal sholat sunnah ya. Beda kalau sholatnya wajib ya. Ini sholatnya sunnah. Yang seharusnya secara syariat lagi sholat sunnah, ibunya manggil, batalkan. Karena sholatnya sunnah. Sama kalau istri dipanggil suaminya lagi sholat sunnah, batalkan.
Kalau tahu kemuliaan suami bagi istri, maka akan layak disembah. Kata Nabi Muhammad begitu. Kalau tahu, kata Nabi Muhammad gini, seandainya boleh makhluk sujud kepada makhluk, walaupun syariat itu tidak dibolehkan dalam syariat Nabi Muhammad. Kalau syariat dulu boleh, Pak. Contohnya siapa? Orang tuanya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Siapa Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Nabi Yakub ayahnya Nabi Yusuf itu kan sujud kepada Nabi Yusuf ketika di Mesir ya. Lalu ada saudaranya 11 orang juga sujud. Itu syariatnya boleh sujud kepada makhluk, tidak dilarang. Tapi syariat Nabi Muhammad tidak boleh lagi sujud kepada makhluk. Kata Nabi Muhammad, seandainya syariat ini, di syariat Nabi Muhammad dibolehkan makhluk sujud kepada makhluk, niscaya saya suruh istri sujud kepada suaminya. Seandainya boleh, aku suruh duluan itu istri suruh sujud kepada suami. Kalau boleh. Artinya saking mulia kedudukan suami yang harus dihormati dan dimuliakan oleh istri. Nah, Jurej panggil ibunya Jurej. Ya Allah ma ummi wa salat, ibuku atau salat? Salat terus. Sampai berkali-kali manggil begitu juga terus, masih milih salat. Apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan matikan Juret sampai ketemu wajah pezina. Tidak sadar ngomong, Pak. Saking emosi jauh-jauh dari dipanggil tidak nyaut. Ya Allah, jangan matikan dia sampai dia ketemu wajah pezina. Kejadian. Tiba-tiba ada seorang wanita. Dia pingin zina sama seseorang. Awalnya mohon maaf, dia sengaja memang mau menggoda Jurej. Datang ke atas, digoda. Jurej tidak mau. Turun. Wanita tadi, pelacur tadi turun. Ketika turun dia ketemu sama tukang pengembala. Lagi ngarit, lagi mengembala kambing. Kesel dia, nafsunya tidak terlampiaskan sama Juret. Juret kok bisa nahan diri. Akhirnya dia berzina sama itu. Hamil. Orang-orang ngomong, ini hamil sama siapa? Juret. Juret yang menghamili saya. Nggak mikir panjang, kesel orang kan. Masa iya seorang yang kita kenal pelaku ibadah kok berzina, menzinai, menghamili anak orang? Dihancurkan, Pak. Hancur, tempat ibadahnya hancur. Sampai pada akhirnya ketika hancur tempat ibadah, Juret tenang. Sampai ketika bayinya hamil, bayinya keluar. Ketika Juret memilih sholat dulu, sholat hajat. Ketika sudah sholat, beliau menekan perut anak tersebut. Lalu anak tuh ngomong, ayah saya adalah orang yang menjadi pengembala. Ya Allah selamatkan ahli ibadah, orang soleh. Cuman temakan doa buruk ibunya itu loh. Cuman nak ngabulkan Allah, nak ngabulkan doa mustajab ibunya itu loh. Bukan artinya Juretnya orang buruk, bukan, Pak. Ingat, hadis ini mengisahkan tentang kita betapa bahayanya mulut ibu ketika dia berbicara hal buruk kepada anaknya. Malam ini ya Allah, mudah-mudahan hal-hal buruk yang saya ungkapkan untuk anak-anak kami ya Allah, mudah-mudahan dijadikan sebaliknya ya Allah. Karena terkadang anak kita dapat kayak sekarang tuh gara-gara olah omongan dulu yang mungkin saat ini baru Allah tampakkan. Gawe kita nampaknya. Wa'iyadzubillah. Jadi bisa juga begitu, Pak ya. Jadi ya Allah, apapun hal buruk yang saya ungkapkan, saya doakan untuk orang lain, ya Allah jadikan sebaliknya. Supaya apa? Jangan hal buruk itu temakan sama kita. Karena gimana pun Bapak Ibu, sekesal apapun ibu kepada anak, lalu anaknya dapat hal buruk, yang susah orang tuanya juga, percaya tak? Iya, bukan anaknya yang susah, orang tuanya juga. Nggak begitu susah. Jadi seburuk apapun anak, ya tetap aja kita doakan yang baik. Nah, jadi caranya begitu, boleh. Yang pernah diajarkan saya istri pernah bilang gitu, begitu caranya. Ya Allah jadikan semua amalku untuk ayahku, untuk ibuku. Ya Allah, apapun hal buruk yang aku ungkapkan, ya Allah jadikan sebaliknya. Coba ya. Allahu a'lam.
Maaf Tar, ini mumpung udah sisi tanya jawab mungkin agak banyak pertanyaan Tar. Jauh-jauh Tar. dari Palmerah, Pak. Sendirian tadi, Pak. Sendirian Tar. Sendirian. Alhamdulillah Tar, yang kawannya ada apa-apa. Terakhir Tar, ini pertanyaan tentang hukum fikihnya tentang sholat berjamaah. Pernah kejadian saya kan kebetulan sebagai masbuk nih, masbuk berdua. Saya sudah masuk rakaat yang kedua, sementara yang teman satu lagi nih di rakaat ketiga dia baru masuk. Kemudian setelah selesai salam, kemudian saya hitung-hitung nampaknya dia ketinggalan 1 rakaat. Maksudnya? Maksudnya saya udah selesai 4 rakaat, dia ikut salam juga serempak saya, sementara berarti kan tinggalan 1 rakaat Ustaz. Bagusnya gimana Ustaz? Setelah ketinggalan 1 rakaat, apakah dia bisa langsung ulang 1 rakaat tambahan setelah salam atau ulang 4 rakaat bisa seperti salat zuhur gitu, dalam fikihnya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau dalam sisi fikihnya, Pak, orang yang masbuk yang baru dapat 2 rakaat berarti kan masih sisa 2. Yang dia di rakaat ketiga berarti masih sisa 3. Karena dia baru 1 rakaat bersama imam. Berarti setelah imam salam dia harus 3 rakaat. Kalau Bapak tadi 2 rakaat ya gitu kan. Maka seandainya dia cuma buat 2, berarti masih kurang 1 rakaat. Apa yang harus dia lakukan ketika dia sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tahu, Mas, sholatnya kurang serakaat. Bagaimana caranya ini saya ini? Udah tegak langsung 1 rakaat. Langsung tegak saja, langsung tegak. Selagi jaraknya tidak terlalu lama. Belum ngopi, belum balik. Kalau lah ngopi, lah makan kenyang, mas 1 rakaat kurang. Allah. Nah ini kacau ini ya. Jadi masih selesai sholat, kita merasa ganjel. Tadi dia baru dapat 1 rakaat, kok sudah salam, harusnya masih serakaat lagi. Mas kurang serakaat. Oh saya kurang ya? Iya, pantesan tadi perasaan kayak ragu. Nah gitu kan. Akhirnya langsung Allahu Akbar. Pakai niat lagi? Enggak pakai niat lagi. Enggak pakai usoli, enggak perlu. Langsung aja tegak, langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Menghadap kiblat tapi ya. Menghadap ke arah kiblat. Selagi jaraknya belum terlalu lama. Jadi langsung saja berdiri, Pak. Tidak mesti harus ngulang dari rakaat 1 sampai, kecuali kalau sudah terlalu lama jaraknya, maka dia ngulang dari awal. Karena terhitung sholatnya tidak sah. Nah, gitu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, seandainya kita tertimpa musibah, tapi kita kan yakin semua ini kan datang dari Allah, tapi dalam hati kita tuh timbullah huzan, waham, itu angan-angan, ada rasa khawatir tentang masa yang ke depan. Gimana cara kita membuang yang kayak gini-gini, tentang waham atau huzan itu, atau khawatir tentang masa yang datang itu? Bahkan ada mungkin di satu sisi kan kita ada khawatir tentang musibah ini kedepannya akan menyebabkan begini gitu. Nah, padahal kita kan sudah yakin kan ini semua musibah apapun yang datang tetap dari Allah kan itu. Cuman kan tetap timbul rasa itu. Semua orang itu, Pak, ada sisi-sisi itunya itu ada, Pak. Karena kita bukan nabi. Ada sisi begitunya. Hanya saja terkadang ada orang yang lama menghindap, ada yang sebentar menginggap. Kadang lintasan ada datang, ada perasaan sedih, perasaan kayak hidup ini tidak semangat. Pernah ngerasain begitu, Pak? Ketika datang rasa sedih, rasa apa, perasaan, ada sisi kurangnya rasa semangat. Tapi tergantung berapa lama rasa itu mengendap dalam tubuh kita, dalam rasa kita. Nah, untungnya orang yang datang-datang yang biasa istiqomah pengajian, saat itulah rasa-rasa itu dicas kembali, diulang lagi. Kita tahu tujuan kita hidup ini seperti apa, dan kita ini hidup ini harusnya bagaimana. Jadi sebenarnya rasa itu sebenarnya ada. Ya, rasa itu ada. Kita sudah tahu, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pengatur segalanya, tapi perasaan masih datang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus sadar.
ternyata yang menghilangkan dan menumbuhkan keyakinan itu Allah. Gitu saja dulu. Makanya pernah ada orang itu melihat mimpi, gurunya ngomong begini, kamu harus sampai ke maqam wahdatus syuhud, seorang murid gitu. Lalu di waktu paginya nanya, Syekh, ada seorang nanya mimpi bertemu dengan engkau, lalu dalam mimpi itu mengisyaratkan kepada satu makom yang disebut wahdatus syuhud. Bagaimana cara? Apa kata beliau? Istiqomah ibadah, nanti Allah yang akan mengajarkan itu. Sudah sibukkan kita pada perkara yang semestinya kita lakukan. Syariatnya bagaimana? Yo ngaji, yo belajar, istiqomah ibadah, semampunya jauhkan maksiat, semampunya lakukan ibadah. Nanti Allah yang mengajarkan itu. Sama halnya begitu. Kita sudah tahu Pak Allah yang ngatur, tapi perasaan itu masih datang, itu tandanya kita tuh lemah. Gitu enggak kira-kira? Tandanya kita tuh tak berdaya. Ngerti pun kita, kalau Allah tidak mengizinkan untuk hilang, tidak bisa hilang. Berarti bukan pengetahuan kita yang lantas membersihkan hati kita, tapi Allah yang bersihkan hati kita, dan Allah yang menanamkan keyakinan dalam hati kita. Gitu enggak Pak? Jadi sudut pandang lain yang pandang bahwa ternyata Allah yang menghilangkan kesedihan, kegalauan, bukan keyakinan diriku. Gitu. Dan itu semuanya saya yakin, semuanya ngalami. Seyakin-yakinnya kita, ada sisi lintasan itu datang. Saat datang dan kita tahu itu salah, artinya engkau lemah. Ngomong ke diri kita, engkau lemah. Wahai jahil, wahai bodoh, wahai zalim. Ngomong ke diri kita Pak, berkaca pada cermin diri, wahai bodoh, kamu lemah, gantung kepada Tuhan. Tidak bisa kamu selamatkan untuk bisa membersihkan dirimu, tidak bisa. Allah yang bersihkan dirimu. Nah itu sudut pandang yang lain. Nah kita pakai. Nah makin sedih, berpahala. Bukan artinya itu tidak yakin, bukan tidak yakin Pak, yakin. Itu sudah ada, Allah catat sebagai orang yang yakin. Cuman lemahnya diri kita yang tidak bisa mengakses keyakinan itu. Soalnya saya ketemu satu hadis begini. Saya waktu ketemu hadis itu saya agak heran juga. Bukankah ini bertentangan dengan keyakinan? Tapi setelah semakin dipahami, ternyata orang yang ada kesedihan itu ternyata bukan berarti dia tidak yakin. Tiba-tiba galau, sebenarnya yakin semua sudah diatur, tiba-tiba sedih. Sedih Pak, perasaan kita tidak semangat hidupnya. Aduh, capeknya rasanya. Padahal yakin sudah diatur tuh, yakin, tidak hilang rasa itu Pak. Ada satu hadis saya baca begini. Inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyah. Masya Allah. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan taubat, dengan istighfar, tapi dihapus dengan hammul ma'isyah, kegelisahan kita tentang kehidupan. Ada begitu Pak. Dia punya istri, punya anak, punya tanggungan, ada rasa kegelisahan, ya Allah gimana nanti ya, kalau anak saya besok saya tidak bisa kasih saya makan. Itu menghantui, dan itu capek orang dibuatnya, dan itu bisa terhapus dosa yang tidak bisa dihapus dengan taubat, dengan istighfar. Artinya kan tidak mungkin Nabi mengucapkan satu hadis ini, ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali rasa kekhawatiran tentang kehidupan. Tidak mungkin Nabi mengatakan begitu kalau itu sesuatu yang tercela, apalagi itu bisa menghapus dosa. Tidak bisa, tidak mungkin. Artinya kalau orang yakin, bukan berarti dia tidak punya rasa khawatir. Paham Pak ya? Bukan berarti orang yang beriman kepada Allah terus khawatir dia tidak punya iman. Tidak Pak. Ada sisi sedih, sisi lemah, ya, maklum manusiawi. Jadi kalau kita nengok ada orang terkesan gini, kok sedih kayak tidak yakin. Tidak usah terlalu begitu nih orang. Dia sedih-sedih lah. Memang manusia lemah. Dan cara Allah sayang sama dia. Dan Allah ingin menghapus dosanya dengan cara begitu. Paham Pak ya? Jadi Bapak yakin tentang kehidupan, tapi masih ada rasa sedih.
bukan berarti itu kita tidak yakin. Tapi Allah ingin menghapus dosa kita dengan cara itu. Makin lama menghendap di dalam hati kita, mungkin Allah hapus dengan tidak menghilangkan keyakinan kita. Ya, nah, gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan dapat pekerjaan ya. Tidak apa-apa, di majelis terbuka. Majelis terbuka. Nah, gitu. Terbukanya udah Mas. Hah? Terbuka nih. Terbuka apanya? Terbuka nih. Sepertinya pas. Alhamdulillah, karena waktu sudah menunjukkan jam 11:47, mungkin kita cukupkan majelis kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hafid yang telah mensyarah kitab Hikam. Banyak ilmu yang kita dapat dari beliau, dari kitab Hikam, banyak hikmah-hikmah. Semoga apa yang kita dapat malam ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga bisa menjadi filter atau penyaring bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya, untuk keberkahan majelis kita pada malam hari ini, kami mohon kesediaannya Ustaz Hafid Rizal untuk memimpin bacaan doa. Kepada beliau kami persilakan dengan senang hormat. Astaghfirullahaladzim, 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 innahu al-ghafurur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ولا حاجة من حوائج الدين في الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق يا رب العالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.